Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat ya. Kali ini yuk baru belajar bareng Miss Upik tentang exposition text. Apa itu exposition text? Yuk, 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 yuk. Oke, tujuannya adalah untuk memahami apa itu exposition text, memahami jenis-jenis exposition text yang ada di dunia ini, kemudian praktek memahami comprehending the text, kemudian praktek menulis nantinya ya. Oke, let's continue. Analytical exposition. Okay, in this term, we will discuss about what is analytical exposition, kinds and characteristics of analytical exposition, examples, and language features of exposition. Okay, let's down to the business. Okay, let's find out about exposition text. Exposition text, ya. What is analytical exposition text? Kita breakdown dulu ya. Pertama, apa itu exposition text? Jadi, secara sederhananya, exposition text adalah sebuah teks yang menyajikan satu sudut pandang tentang sebuah isu. Nah, isu di dunia ini banyak sekali ya. Ada dari segi ekonomi, politik, budaya, kesehatan, bahasa, dan lain sebagainya. Skill, soft skill. Nah, exposition text umumnya dapat kita temukan di artikel ilmiah, jurnal majalah, dan bagian tajuk rencana atau editorial suatu koran atau mass media. Nah, analytical exposition itu adalah sebuah teks yang berisikan pendapat penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Jadi, hanya memaparkan tesisnya, kemudian argumen yang mendukungnya, ada bukti-bukti dan contoh-contoh untuk mendukung dari argumen itu, sehingga mendapatkan kesimpulan untuk meyakinkan kepada pembaca atau pendengar tentang isu yang sedang dibahas oleh penulis tersebut. Nah, apa sih the purpose of analytical exposition? The main purpose of analytical exposition text is to persuade the reader that the issue is an important matter. Jadi, singkatnya tujuan dari analytical exposition text itu meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Dan kamu perlu ingat ya, guys, kalau analytical exposition text tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembacanya. Ya, jadi teks ini murni hanya berisi pendapat si penulisnya. Makanya ada ya di artikel ilmiah, jurnal majalah, kemudian beberapa tajuk rencana untuk meyakinkan pembaca. This is my opinion kayak gitu ya. Oke. Let's continue. Apa sih karakteristik dari exposition text? Nah, gimana sih caranya bisa menemukan, oh ini analytical exposition text? Yang pertama adalah kita juga harus tahu di dalam analytical exposition text itu tuh apa ya? Text organization-nya atau struktur dalam paragrafnya itu sama ya. Pertama diawali dengan thesis. Apa itu thesis? Kemudian arguments, kemudian reiteration. Apa itu tesis? Tesis adalah bagian yang mengenalkan pembaca mengenai topik utamanya nih yang mau dibahas dari sebuah teks secara keseluruhan nantinya. Dan ini menunjukkan sudut pandang penulisnya. Kemudian arguments, ya arguments itu ya, alasan ya. Jadi di sini Anda akan dilatih bagaimana memahami reasoning yang bagus, memahami memberikan alasan yang keren gitu ya, untuk meyakinkan pembaca this is a good point to be ponder kayak gitu ya. Bagian yang penting untuk diingat atau untuk dibahas kayak gitu. Nah, arguments itu bagian pendapat atau argumen penulis untuk mendukung ide pokok yang tadi, yang tesis tadi. Nah, arguments harus diikuti dengan beberapa elaboration atau supporting details untuk meyakinkan alasan itu kenapa penting misalnya ya. Nah, itu ada beberapa contohnya, buktinya yang untuk mendukung argumentsnya, yang mendukung tesis yang di awal tadi. Kemudian reiteration. Apa itu reiteration? Reiteration adalah bagian akhir yang berisi penegasan kembali tentang posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama yang tadi di dalam tesis. Nah, ini adalah sebuah simpulan yang nantinya biasanya diawali dengan thus, for and the conclusion is we can sum up that and then make sure
that the issue still connected to the arguments and to the thesis, okay? Nah, itu untuk susunan paragraf dari exposition ya. Kemudian untuk kaidah kebahasaan analytical exposition text. Itu juga penting karena apa? Karena di sini kita juga tahu bahwa untuk menulis tuh, ciri khasnya pakai, kaidah bahasa apa saja nih, language features-nya apa aja nih, kayak gitu ya. Nah, yang pertama adalah menggunakan present tense. Kenapa? Karena ini adalah pendapat. So, it will be good one in the present tense ya. Present tense apa itu? Nanti kita bisa discuss ya. Kemudian menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis ya. Jadi pakai what I feel is, the opinion or, as far as I concern, seperti itu. Kemudian juga menggunakan connective words atau kata penghubung ya. Antara lain untuk penghubung antar ide yang pertama dengan yang kedua, untuk mengelaborasikan argumen dengan beberapa supporting detailsnya, itu juga membutuhkan connecting words. Nah, antara ide itu baik untuk frasenya maupun klausanya, kalimat, dan juga in the paragraphs, oke? So, bagaimana sih untuk present dan exposition? Description yang pertama mungkin Anda bisa mengexplain karakteristiknya, shows the examples, kemudian describe the features ya. Kemudian bisa juga comparisonnya bisa untuk comparison ya, pakai comparison itu how similarities and differences dari yang dibahas ataupun dari pengetahuan awal daripada tesisnya. Juga menggunakan konjungsi cause and effect, yaitu explain causes and highlight effects ya. Jadi ini menggunakan cause and effects juga dalam kaidah bahasanya. Problem and solution. Nah, biasanya juga di reiterationnya you can use that one ya. Ada presentation of the problem one yang dari tesis tadi, kemudian one or more solution after that. Kemudian sequence-nya itu bisa menunjukkan beberapa contoh atau supporting details-nya yang events of in chronological ordernya sehingga nanti ketika penulisannya runtut, sistematis itu akan memudahkan pembaca untuk memahami what the writers feel about that, what the writers think, what the writers opinion kayak gitu ya. Oke. So let's learn about this one. Ini salah satu contoh daripada analytical exposition, the importance of English. I personally think that English is the world's most important language. Nah, ini opininya ya. Isunya yang mau diangkat adalah bahwa Inggris itu yang paling penting nih di dunia. Why do I say that? Nah, berarti kan ada alasan nih kenapa dia punya tesis seperti itu. Nah, inilah argumen one, argumen two, argumen three adalah susunan teks organization yang ada di dalam exposition text dan ini isunya tentang the importance of English. Firstly, ya, mengantarkannya enak ya. Firstly, English is international language. It is spoken by many. Nah, it is spoken by many. Main idea yang pertama adalah firstly, English is an international language. It is spoken by many people around the world, either as the first or second language. That is as a supporting details. Kemudian yang kedua, secondly, English is also the key which opens doors the scientific and technological knowledge which is needed the economic and political development of many countries in the world. Nah, yang kedua ini open the doors the scientific and technology knowledge. Maksudnya kan banyak-banyak buku yang memang berbahasa Inggris. So this is why one of the way to opens the doors to the global one, okay? Nah, kalau Anda udah bagus bahasa Inggrisnya itu berkebinekaan globalnya dalam profil pelajar Pancasila makin keren because you know well how the culture is gitu ya. Argumen ketiga, thirdly, English is a top requirement of those seeking jobs. Applicants who master either active or passive English is more favorable than those who do not. Ya, yang ketiga itu, alasannya adalah Inggris itu salah satu, syarat ketika untuk mencari pekerjaan dan biasanya orang yang bahasa Inggrisnya lebih keren, itu biasanya mempunyai apa ya, nilai plus dan itu you have to, what I want, spiritful to learn English, okay? That will be beneficial for you. Nah, ini baru ke conclusion atau yang disebut dengan reiteration tadi ya. From the fact above, it is obvious that everybody needs to learn English to greet the global era.
Jadi, di sini konklusinya diawali dengan from the fact above, yaitu ya di argumen satu supporting detailnya, argumen 2 supporting detailnya, argumen 3 dan supporting detailnya, disimpulkan bahwa it is obvious that everybody needs to learn English to greet the global era. Jadi jelas sekali bahwa everybody itu membutuhkan bahasa Inggris untuk welcome to the global era. Jadi antara tesis dengan conclusion is the same issues, itulah analytical exposition. Nah, di sini ya, Miss Upik ada banyak kegiatan yang terkait dengan foreigner atau native speakers ya. Nah, di sini kalau nggak bisa bahasa Inggris, berarti belum bisa ketemu bulenya dengan ngomong ngobrol lancar. Tapi if you good in English, you can speak a lot with the native speakers and you can dig up the all the information that you can gather because of your good in English. Oke, nah ini ya, good effect of mastering English. Anda bisa belajar bahasa Inggris dengan bahagia. You can be invited by somebody else untuk mengisi acara yang berbahasa Inggris. Anda juga bisa public speakingnya bagus if you are good in English. And you, of course, percaya dirinya makin bagus jika you are mastering English. So, love English, okay, to learn many kinds of knowledge. Nah, language features-nya ya, atau kaidah bahasa yang tadi adalah, ada present tense. Jadi fokus on generic human, on non-human participant. Jadi apa saja bisa dibahas di sini ya. Kemudian mental processes ya, I think, in my opinion, what I feel about, kayak gitu. Kemudian material processes ya, terkait isu di situ yang dilibatkan apa saja, berarti nanti baru ke situnya. Simple present ya, relation ya, dari argumen satu ke argumen 2 harus ada connective words yang nanti untuk menghubungkan alasan satu ke yang berikutnya untuk menjadi suatu simpul yang bisa memahamkan bagi pembaca atau pendengarnya. Nah, reasoningnya through conjunction or nominalization ya. Di sini apa? Contohnya pakai so, thus, therefore, hence itu sebagai dalam bisa from the above fact that, so, thus kayak gitu ya. Jadi untuk connecting the casual of conjunction. Bisa juga dengan, first, secondly, then, finally itu juga bisa untuk, menghubungkan alasan yang pertama dengan yang berikutnya sampai dengan alasan terakhir untuk menjadi kesimpulan di thus, therefore, hence, and so on. Oke, contoh lagi ya di sini. Siapa sih yang nggak suka dengan breakfast? Breakfast itu penting. Nah, kenapa bilang penting? Oke, let's down to the business. The importance of having breakfast. In a busy morning, people to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are two reasons why it is important. Nah, tesisnya di sini adalah yang here are two reasons why it is important. Nah, di awal tadi sebagai prolog mengantarkan bahwa kenapa sih penting breakfast itu. Nah, argumen yang pertama bisa Anda lihat di sini ya. Having breakfast help us feel more focused for the coming day. When we study at school and didn't have breakfast before, we will more likely to not focus during the lesson. Nah, ini alasan yang pertama adalah having breakfast help us feel more focused for the coming day. Jadi for the day goes run, it is good because we are having a breakfast. This is the first argument. Kemudian dari when we study sampai dengan so we can concentrate more, itu adalah supporting details yang menunjukkan bukti, fakta yang terkait ataupun yang menghubungkan alasan yang pertama. Jadi having breakfast help us feel more focused for the coming day. Kemudian alasan kedua, having breakfast will also control our appetite. Nah, jadi bisa ngontrol nafsu makan kita nih. Jadi kalau misalnya nggak kelaparan sekali, itu kan berarti Anda makannya nggak kebanyakan. Jadi obes tuh akan minggir gitu ya. Tapi ini alasannya kenapa kok bisa ngomong seperti itu. If we don't eat breakfast, we are much more likely to end up snacking throughout the morning. Jadi makan yang chips-chips gitu ya. Jadi makan yang nggak terasa tuh udah makannya banyak, tapi Eee, kalorinya belum bukan kalorinya sih, tapi energinya nggak energize kita karena masih merasa lapar kayak gitu ya. Nah, jadi di sini kalau snackingnya banyak itu jadi kita tambah lagi itu kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi itu kurang bagus lah ya kalau terlalu banyak calories gitu ya.
Oke, kemudian reiterasinya tuh yang kayak apa sih konklusinya? The two reasons above, karena di atas ada dua, kalau misalnya tiga berarti the three reasons above to help us feel more focused and control our appetite are only name of many reasons for out have having breakfast is important. Nah, ini tetap ya, di paragraf terakhir dengan tesis itu the same thing issues that will be discussed. Jadi yang dibahas paragraf pertama dan terakhir itu sama, itulah analytical exposition. Oke, let's analyze. Jadi kalau misalnya nanti Anda mau, menganalisis ini apa saja sih, bisa dengan cara seperti ini ya, dengan expository-nya introduction-nya apa, atau tesisnya apa dulu, main idea itu tadi maksudnya argumen yang pertama apa, argumen yang kedua apa, baru yang ketiga, terus baru ke kesimpulan. Nah, you can make it by yourself for the, exposition text, okay? So I'm sure that you can do that one, okay lah. Happy learning. Okay, then after that, after you know about the materials about analytical exposition, have you comprehend the material? Okay, that's our reflection. Find out your own pace of learning, and you can ask your friends or your teacher to master exposition. So happy learning and be you as always. Find out your best version. Okay, I'm Upik Hasuti. Belajar bareng Miss Upik. Thank you very much. See you next time. Thank you for watching.